Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang reaksi reduksi dan oksidasi atau lebih dikenal dengan reaksi redoks. Nah, perhatikan reaksi atau contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada reaksi pembakaran, kemudian ini reaksi perkaratan logam, kemudian pembusukan, fotosintesis, ya. Kemudian reaksi di dalam batu baterai dan di dalam sel aki, ya. Itu semuanya reaksi redoks dan masih banyak lagi reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ini hanya beberapa contoh saja. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Oke, sekarang kita akan belajar dulu perkembangan konsep dari reaksi redoks, ya. Yang pertama, reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang dimaksud dengan oksidasi berdasarkan konsep yang pertama ini adalah oksidasi itu reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Jadi oksidasi itu reaksi pengikatan oksigen. Contoh, karbon ditambah O2 atau dibakar hasilnya CO2. Nah, ini karbon disebut mengalami oksidasi. Ya, kenapa? Karena mengikat oksigen. Ya, dari tadinya tidak ada oksigennya, sekarang bereaksi dengan oksigen jadi CO2, ya. Jadi ada oksigennya, maka ini adalah contoh reaksi oksidasi. Contoh yang kedua, gas hidrogen tambah oksigen hasilnya H2O sama, ya. Jadi yang mengalami oksidasi di sini adalah gas H2 atau gas hidrogen. Nah, reduksi sebaliknya. Kalau oksidasi pengikatan oksigen, maka kalau reduksi pelepasan oksigen. Contoh, HGO terurai, ya, menghasilkan Hg dan oksigen. Nah, asalnya ada oksigen dalam senyawa ini, oksigennya lepas jadi Hg, ya. Maka HGO ini mengalami reduksi. Ya. Contoh yang kedua, FeO ditambah CO atau ditambah gas karbon monoksida, hasilnya Fe plus CO2. Nah, di sini yang mengalami reduksinya adalah FeO karena melepaskan oksigen jadi Fe. Nah, tapi kalau kita memperhatikannya CO, ya, kalau CO justru mengalami apa? Oksidasi. Karena dari tadinya COO-nya ada 1 jadi CO2. O-nya jadi ada 2, mengikat oksigen yang dilepaskan oleh FeO. Jadi di sini yang dimaksud dengan reaksi reduksi itu adalah yang mengalami reduksi itu di sini adalah FeO. Kalau CO mengalami oksidasi, ya. Jadi kebalikan oksidasi itu reduksi. Nah, kelemahan dari konsep yang pertama ini, ya. Konsep yang pertama ini hanya dapat menjelaskan konsep redoks untuk reaksi yang melibatkan oksigen dan tidak dapat menjelaskan konsep redoks untuk reaksi tanpa oksigen, ya. Jadi gimana kalau reaksinya tidak melibatkan oksigen? Itu tidak bisa menjelaskan konsep redoksnya. Jadi konsep yang pertama ini bukan salah, ya, tapi terbatas hanya untuk reaksi yang melibatkan oksigen. Maka muncul konsep yang kedua, yaitu redoks berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron. Nah, menurut konsep yang kedua ini, oksidasi itu reaksi pelepasan elektron, sedangkan reduksi reaksi penangkapan elektron. Contoh, misalkan ini reaksi antara kalsium dengan oksigen. Nah, Ca dengan elektron valensi 2 dan oksigen elektron valensi 6. Di ikatan ion sudah dibahas, ya, Ca akan melepaskan elektron sebanyak 2 ke oksigen supaya oktet. Sehingga Ca menjadi bermuatan positif 2, oksigen menjadi bermuatan negatif 2, tarik-menarik jadilah senyawa CaO. Nah, Ca itu disebut dengan mengalami oksidasi, ya. Jadi Ca itu mengalami oksidasi karena melepaskan elektron ke oksigen. Nah, kemudian oksigen ini mengalami reduksi karena menangkap elektron dari Ca. Nah, konsep redoks yang kedua ini
bisa diterapkan walaupun tanpa oksigen. Ya, kebetulan ini contohnya oksigen. Nah, contoh yang kedua ini, ya, tanpa ada oksigen, reaksi antara kalsium dengan belerang. S, belerang itu lambangnya, elektron valensinya sama dengan oksigen, yaitu 6, butuh 2. Nah, Ca melepaskan 2 elektron ke S, ya, dan S menangkap 2 elektron. Sehingga Ca mengalami oksidasi, dan S mengalami reduksi. Jadi bisa diterapkan walaupun tanpa oksigen. Nah, tapi konsep yang kedua ini, reduksi yang kedua ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu hanya dapat menjelaskan konsep redoks untuk senyawa yang berikatan ion saja, dan tidak dapat menjelaskan konsep redoks untuk senyawa-senyawa kovalen. Ya, kenapa? Karena proses pelepasan elektron dan penangkapan elektron itu adalah proses terbentuknya ikatan ion, ya, senyawa yang berikatan ion. Maka yang ketiga, ya, yang terakhir, konsep redoks, ya, bisa menjelaskan konsep redoks untuk semuanya, ya, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau disingkat dengan biloks, ya, perubahan bilangan oksidasi. Nah, menurut konsep yang ketiga, oksidasi itu reaksi yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi, reduksi sebaliknya, reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Nah, sebelum membahas konsep yang ketiga ini, akan dibahas dulu tentang bilangan oksidasi. Ya, apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Oke. Bilangan oksidasi disingkat bilok, yaitu besarnya muatan yang diemban oleh suatu atom dalam suatu senyawa jika semua elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Nah, bilangan oksidasi pada senyawa ion merupakan muatan real, ya, atau muatan sebenarnya dari ion-ion dalam senyawa tersebut. Jadi untuk ikatan ion, ya, biloks itu ya muatan sebenarnya. Jadi bilok itu muatan. Contoh, ini untuk senyawa ion dulu. Senyawa NaCl itu terbentuk dari ion Na+ dan ion Cl-. Maka biloks Na dalam senyawa NaCl adalah positif 1 dan bilok Cl adalah negatif 1. Jadi senyawa ion itu biloksnya, ya, muatan real dari ion-ion yang membentuk senyawa tersebut. Nah, kenapa Na positif 1, Cl negatif 1 itu di ikatan ion, ya, jelaskan sekali lagi. Ini sebetulnya sudah di ikatan ion. Na elektron valensinya 1, Cl elektron valensinya 7, Na melepaskan elektron ke Cl sehingga Na berubah menjadi Na+, Cl berubah menjadi Cl-, tarik-menarik jadilah senyawa NaCl. Nah, jadi muatan atau bilangan oksidasi Na dalam NaCl yaitu muatannya, yaitu positif 1 dan Cl negatif 1. Itu untuk senyawa ion, ya. Nah, sekarang untuk senyawa kovalen. Biloks pada senyawa kovalen itu didasarkan pada perbedaan keelektronegatifan dari masing-masing atom penyusunnya. Atom yang memiliki keelektronegatifan yang lebih besar berarti lebih kuat menarik pasangan elektron sehingga biloksnya diberi angka negatif, sedangkan atom yang memiliki nilai keelektronegatifan lebih rendah diberi angka positif. Contoh. Nah, senyawa HCl itu adalah senyawa yang berikatan ion. Maksudnya senyawa yang ikatannya kovalen, ya. Nah, terbentuk dari atom H dan atom Cl, di mana keelektronegatifan Cl lebih besar daripada H, sehingga Cl itu lebih kuat menarik pasangan elektron daripada H, maka Cl diberi bilok negatif 1 dan H diberi bilok positif 1. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi, antara H dengan Cl itu ikatannya ikatan kovalen saling menggunakan bersama, tetapi si elektron ikatan itu lebih dekat ke Cl, karena Cl lebih elektronegatif, lebih kuat menariknya, ya. Karena elektron itu negatif. Nah, ini jadi ikatannya ikatan polar, udah dibahas di kepolaran. Nah, karena pasangan elektron ikatan lebih dekat ke Cl, maka Cl menjadi bermuatan parsial negatif dan H positif, ya. Sehingga biloknya diambil, ya, biloknya itu dari muatan ini jadi Cl negatif 1 dan H positif 1, ya. Itu di kepolaran. Itu untuk senyawa kovalen. Nah, gimana kalau untuk senyawa atau ikatan yang nonpolar? Nah, kalau ikatan nonpolar, ya, itu bilangan oksidasinya 0. Nanti dibahas di aturan
menentukan bilok ya. Nah, sekarang aturan dalam penentuan atau menentukan bilangan oksidasi. 1. Ya, jadi untuk menentukan bilangan oksidasi kita tidak perlu menggambar struktur Lewisnya atau menggambar proses terbentuknya ikatan ion karena ada aturannya. Yang pertama, bilangan oksidasi untuk unsur bebas adalah 0. Ya, jadi unsur bebas itu biloknya 0. Contoh, bilok Na, Fe, Ag dalam Na, Fe, dan Ag, ya ini unsur bebas. Bebas itu tidak berikatan dengan unsur yang lainnya adalah 0. Kemudian bilok O dalam O2, nah ini molekul unsur ya, di atomik juga biloknya 0. Dan ini dianggap unsur bebas. H dalam H2 0 ya. Kenapa 0 dalam O2? Karena ikatan antara O dengan O dalam O2 itu ikatannya nonpolar ya, kovalen nonpolar. Artinya tidak terjadi pengkutuban muatan ya, karena sama kekuatan menarik pasangan elektronnya karena atomnya sama. Jadi sekali lagi, bilok unsur bebas dan molekul unsur atau molekul diatomik itu 0 ya, seperti O dalam O2, H dalam H2, Cl dalam Cl2, N dalam N2 itu 0 biloknya ya. Kemudian Na, Fe, Ag monoatom juga 0. Itu aturan yang pertama. Yang kedua, unsur logam dalam senyawanya mempunyai bilangan oksidasi positif. Jadi logam itu dalam senyawanya selalu positif biloksnya. Ya. Dalam senyawanya, bukan bebas. Ya. Ini Fe itu logam, tapi kalau unsur bebas ya 0. Nah, kalau dalam senyawanya selalu positif, karena logam itu elektropositif. Jadi dalam senyawanya selalu melepaskan elektron. Contoh. Nah, ini atom-atom golongan 1A, litium seperti litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium dalam senyawanya selalu memiliki biloks positif 1 karena golongan 1A itu melepaskan 1 elektron. Contoh, bilok natrium dalam NaCl, dalam Na2O, dan dalam NaNO3 itu positif 1 ya. Jadi maksud positif itu ya, positif 1 itu Na kalau dalam senyawanya. Kalau unsur bebas seperti ini ya 0 ya. Yang kedua, atom-atom golongan 2A, atom logam golongan 2A ya, dalam senyawanya selalu memiliki bilok positif 2. Contoh, bilok Mg dalam MgCl2, MgO, MgSO4 itu adalah positif 2. Jadi bilok senyawa, bilok atom golongan 2A dalam senyawanya positif 2. Kalau unsur bebas ya 0. Yang ketiga, atom-atom golongan 3A dalam senyawanya selalu memiliki bilok positif 3. Contoh, bilok aluminium dalam senyawa Al2O3, AlCl3, Al2SO4 3 kali itu positif 3 dalam senyawanya. Kalau unsur bebas hanya Al misalkan, yaitu 0. Aturan yang ketiga, atom fluorin ya atau F itu merupakan unsur yang paling elektronegatif. Dalam senyawanya selalu memiliki biloks negatif 1 ya. Jadi F itu merupakan unsur yang paling elektronegatif. Jika bersenyawa pasti bilangan oksidasinya atau biloksnya negatif 1. Contoh, bilok F dalam HF, dalam NaF, dan dalam OF2 itu negatif 1. Nah, kalau bilok F dalam F2 molekul diatomik seperti ini, tetap biloknya adalah 0. Jadi negatif itu dalam senyawanya atau ikatannya dengan unsur yang lain. Aturan keempat. Atom hidrogen dalam senyawanya umumnya memiliki bilok positif 1, kecuali dalam hidrida logam. Apa yang dimaksud dengan hidrida logam? Hidrida logam itu senyawa hidrogen dengan logam. Contoh, bilok H dalam H2O, dalam H2SO4, dalam HNO3 itu positif 1. Ya. Karena ini hanya berikatan dengan non-logam. Ya. Kebanyakan H itu ya positif 1. Pengecualian hidrida logam seperti LiH, NaH, Ca. Nah, ini semuanya logam. Li logam, Na logam,
Ca logam, Mg logam. Nah, kalau dengan logam, bilog H itu negatif 1. Kenapa? Karena yang positifnya adalah logam. Jadi logam lebih elektropositif daripada hidrogen. Tapi kalau hidrogen berikatan dengan non-logam lagi, seperti ini, itu adalah positif 1 bilognya. Nah, logam dan non-logam itu ada dalam sistem periodik unsur. Ya. Contohnya misalkan seperti ini. Gimana cara membedakan logam dan non-logam? Nah, logam itu golongan 1A, kecuali hidrogen, golongan 2A, 3A, yaitu logam, kemudian ini golongan B, itu semuanya logam. Ya, jadi logam itu paling banyak dalam sistem periodik. Nah, non-logam, hidrogen, kemudian golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A itu adalah non-logam. Ini udah dibahas dalam sistem periodik unsur. Tapi kebanyakan hidrogen itu ya berikatan dengan non-logam lagi. Jadi umumnya positif 1. Aturan yang kelima, atom O dalam senyawanya umumnya memiliki biloks negatif 2. Contoh, bilog O dalam H2O, dalam HNO3, dalam MgO itu negatif 2. Karena O itu cenderung menangkap 2 elektron, ya, negatif 2. Kecuali, nah pengecualian, dalam OF2, maka bilog O itu positif 2. Ya, jadi kalau dengan OF2, dalam OF2, bilog O positif 2. Kenapa positif? Karena F itu lebih elektronegatif daripada O, maka O yang positif, ya. Kemudian dalam senyawa peroksida seperti H2O2, hidrogen peroksida seperti Na2O2, BaO2. Nah, kalau ada yang seperti ini, ya, dihafalkan saja, maka bilog O itu negatif 1. Dalam superoksida seperti KO2, bilog O negatif setengah, ya. Jadi ini pengecualian O. Selain itu, bilangan O, bilog O adalah negatif 2. Aturan yang keenam. Bilog suatu atom dalam ion monoatom itu sama dengan muatannya. Ion monoatom itu ion yang terdiri hanya satu atom. Contoh, pada ion Ca2+, nah ini Ca2+, nah ini disebut ion monoatom, ya, karena ion yang hanya terdiri dari satu atom, yaitu Ca. Bilog Ca itu positif 2, sama dengan muatannya. Pada ion Cl-, bilog Cl itu sama dengan negatif 1, sesuai muatannya. Jadi ini bukan unsur bebas, ya. Ion itu bilognya sesuai muatannya. Aturan yang ketujuh, ya. Jumlah bilog semua atom-atom dalam senyawa netral sama dengan 0. Jumlah bilog semua atom-atom dalam senyawa netral sama dengan 0. Senyawa netral itu senyawa yang tidak bermuatan atau senyawa yang bukan ion. Contoh. Nah, senyawa netral itu contohnya adalah H2SO4. Ini senyawa. Ya, senyawa itu gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Nah, H2SO4 itu terdiri dari 3 unsur H, S, dan O. Ya, 2H, 1S, dan 4O. Jika dijumlahkan bilogsnya, ini maksud dari yang ketujuh ini, jika dijumlahkan bilogsnya, maka jumlah dari bilog dari 2 atom H ditambah 1 atom S dan 4 atom O, jika dijumlahkan bilognya itu sama dengan 0. Ya. Jadi bukan berarti bilog H di sini 0, S 0, O 0, tapi kalau dijumlahkan semuanya itu sama dengan 0, ya. Nanti dibahas di contoh soal. Yang ke-8. Jumlah bilog semua atom-atom dalam suatu ion poliatom sama dengan muatannya. Nah, kalau tadi ion monoatom, sekarang ion poliatom. Ion poliatom itu ion yang terdiri lebih dari satu atom. Contoh. Pada ion Cr2O72-, nah ini ion poliatom karena terdiri dari 2 atom Cr dan O. Tapi bermuatan, maka disebut ion. Nah, jumlah bilog dari 2 atom Cr ditambah 7 atom O sama dengan negatif 2. Kalau senyawa netral sama dengan 0, kalau ion poliatom jika dijumlahkan bilog semua unsur atau semua atom itu akan sama dengan muatannya. Contoh soal, ya supaya lebih mudah paham, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan bilog S, ya, dalam senyawa H2SO4. Nah ini. Nah, senyawa H2SO4 itu adalah senyawa netral. Maka kalau dijumlahkan bilog semuanya itu akan sama dengan 0. Nah, pembahasannya seperti ini.
Perhatikan jumlah setiap atom dalam senyawa tersebut. H2SO4 terdiri dari 2H, berarti caranya 2 dikali bilox H. Kenapa 2? Ya karena jumlah H-nya 2. Ditambah 1 dikali bilox S ditambah 4 kali bilox O sama dengan 0 karena senyawa netral. Oke, 2 kali bilox H. Bilox H itu berapa? Tadi udah dibahas di aturan, ya. Nah, saya buka lagi aturan yang pertama tadi. Nah, ini H itu, nah ini H. Aturan yang keempat. Atom H dalam senyawanya umumnya memiliki bilox positif 1, kecuali hidrida logam. Nah, ini adalah dalam H2SO4 itu H berikatan dengan bukan logam, S dan O. Maka bilox H positif 1. Nah, sehingga 2 dikali 1 atau positif 1 ya, ditambah 1 kali bilox S, karena S yang ditanyakan. Ditambah 4 kali bilox O. Bilox O itu negatif 2. Ya, tadi juga ada di aturan bilox O itu adalah negatif 2. Umumnya negatif 2, kecuali dalam superoksida, peroksida, dan OF2. Sama dengan 0. Nah, sebetulnya bilangan oksidasi itu di dalam sistem periodik itu juga dicantumkan bilox atau tingkat oksidasi dari setiap atom, ya. Contoh misalkan kalau Anda punya sistem periodik yang lengkap, maka seperti ini contohnya. Nah, ini yang diperbesar Ca, perhatikan ya. Dalam sistem periodik selalu ada unsur yang diperbesar, itu untuk keterangan. Ya, contoh nih, Ca. Nah, di sini bilangan oksidasi itu kalau dalam sistem periodik itu adalah tingkat oksidasi. Nah, Ca tingkat oksidasinya 2. Nah, maksud tingkat oksidasi di sini adalah bilox Ca dalam senyawa, ya, positif 2. Kemudian tadi oksigen, ya. Kita cari oksigen. Nah, ini oksigen. Biloxnya negatif 2, tingkat oksidasinya. Ya, hidrogen tingkat oksidasinya positif 1 ya. Ini harusnya dalam senyawanya hidrogen itu positif 1. Nah, yang ditanyakan S di soal tadi. Kenapa S ditanyakan? Perhatikan. Bilox itu, nah S itu biloxnya banyak dalam senyawanya, kemungkinannya. Nah, plus minus 2, 4, 6. Artinya, bisa biloxnya itu bisa positif 2, positif 4, positif 6, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Jadi ada 6 kemungkinan bilangan oksidasi. Makanya ditanyakan, berapa bilox S dalam H2SO4? Nah, jawabannya ini. Bisa positif 2, positif 4, positif 6, negatif 2, negatif 4, atau negatif 6. Itu yang akan kita cari ya. Oke. Nah, 2 kali 1, 2 ditambah 1 kali bilox S ya. Kali 1 tidak berubah. Tambah 4 kali negatif 2. 4 kali negatif 2 itu negatif 8 ya. Jadi tambah min ya, min sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan bilox S. Tinggal pindah ruas 2 dan negatif 8 sama dengan negatif 8 pindah ruas jadi positif ya, pindah ruas sama dengan pindah ruas itu nyebrang sama dengan jadi positif. Nah, ini positif pindah ruas jadi negatif 8 kurangi 2 ya, jadi bilox S itu positif 6. Jadi bilox S dalam H2SO4 itu positif 6. Kita periksa lagi dalam sistem periodik S. Nah, ini ada positif 6 di sini ya. Oke. Ini cara yang pertama. Sebetulnya ada cara yang kedua. Ini lebih mudah, ya, lebih simple. Tidak perlu cara yang seperti ini panjang. Nah, ini cara yang kedua. Perhatikan. Kita tulis di sini H2SO4. Jika dijumlahkan biloxnya harus sama dengan 0. Nah, oke. Harus tahu aturannya. H dalam senyawanya selalu positif 1. Kita simpan di bawah positif 1. O negatif 2. Oke. Kan harus dikalikan dengan jumlah atom. Karena H jumlah atomnya adalah 2, maka positif 1 kali 2 itu positif 2. O-nya ada 4, negatif 2 kali 4 itu negatif 8. Nah, kita akan cari S. Nah, gimana caranya? Nah, ini matematik sederhana sebetulnya. S itu biloxnya berapa?
jika dijumlahkan dengan positif 2 ditambah negatif 8 harus sama dengan 0. Jadi S itu harus berapa jika dijumlahkan dengan 2 dan negatif 8 itu sama dengan 0. Jadi gampang, kalau dijumlahkan mau sama dengan 0, maka positif harus sama dengan negatif. Nah ini negatifnya negatif 8, maka positifnya harus 8, tapi ini sudah ada 2, maka S itu positif 6. 6 tambah 2, 8, dikurangi 8, 0. Dan S ini jumlahnya ada 1, berarti bilog S dalam H2SO4 itu positif 6. Nah itu cara yang kedua, lebih mudah ya. Nah berikutnya contoh soal yang kedua. Nah ini untuk ion poliatom ya. Tentukan bilog C dalam senyawa, maksudnya bukan dalam senyawa ya di sini. Tentukan bilog C dalam ion C2O4 2-. Nah C2O4 2- itu adalah ion poliatom. Tadi di aturan untuk poliatom ya. Nah ini di aturan untuk poliatom. Nah ini yang ke-8 aturannya, jumlah bilog semua atom-atom dalam suatu ion poliatom sama dengan muatannya. Jadi bukan sama dengan 0. Oke. Berarti ini cara yang pertama dulu ya. Nah, lihat C-nya ada 2 kan? Berarti 2 dikali bilog C ditambah O-nya ada 4. 4 dikali bilog O sama dengan muatannya. Muatannya negatif 2, maka sama dengan negatif 2. Kalau di muatan itu 2 negatif ya, tapi kalau di sini negatif 2 sama saja. Oke, 2 kali bilog C yang ditanyakan bilog C. Kenapa bilog C ditanyakan? Karena C itu bilognya banyak ya, seperti kemungkinannya banyak seperti S tadi ya. Dalam sistem periodik. Nah, C itu ini bisa 4, positif 4, positif 2, negatif 4 atau negatif 2. Oke. 2 kali bilog C ditambah 4 kali bilog O sama dengan negatif 2. 2 kali bilog C, 2 kali bilog C ditambah 4 kali bilog O. Bilog O itu kan tadi dalam senyawanya itu negatif 2. Berarti 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. 2 kali bilog C, 2 bilog C ditambah 4 kali negatif 2, negatif 8 sama dengan negatif 2. Nah, 2 bilog C sama dengan, nah ini negatif 8 pindah ruas ya, negatif 2 tetap, negatif 8 pindah ruas jadi positif 8. Oke, 2 bilog C negatif 2 tambah 8 itu sama dengan positif 6. Nah, positif 6 itu untuk 2 bilog C. Untuk bilog C nya berarti positif 6 dibagi 2 sama dengan positif 3 ya. Jadi C itu sebetulnya bukan hanya positif 2 dan positif tadi ya 4, negatif 2 negatif 4 ya, masih banyak sebetulnya, berarti positif 3 juga termasuk ya. Jadi bilog C dalam ion C2O4 2- itu adalah positif 3. Nah, cara yang lebih simpel ya, cara yang kedua. Ini juga mudah, kalau dijumlahkan sama dengan negatif 2, ini lebih mudah. Oke. Ini yang sudah diketahui itu adalah bilog O. Bilog O itu negatif 2. Negatif 2 kali 4, negatif 8. Nah, gimana untuk mencari C? Untuk mencari C itu, C harus berapa bilognya jika dijumlahkan dengan negatif 8 sama dengan negatif 2. Jika dijumlahkan dengan negatif 8 sama dengan negatif 2. Ya, jadi kalau dijumlahkan dengan negatif, hasilnya negatif, maka negatifnya lebih besar daripada positifnya. Sebesar selisih ini. Maka positifnya adalah positif 6. Positif 6 ditambah negatif 8 itu sama dengan negatif 2. Nah, positif 6 itu untuk 2C. Yang ditanyakan hanya bilog C, bukan untuk 2C. Maka untuk 1C-nya ya tinggal dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan positif 3. Jadi jawabannya sama ya, walaupun caranya berbeda. Itu contoh soal yang kedua. Kemudian contoh soal yang ketiga, menentukan bilog dari 2 unsur yang ditanyakan. Tentukan bilog dari unsur Fe dan S dalam senyawa Fe2SO4 3 kali. Nah, kenapa ini yang ditanyakannya 2, Fe dan S? Karena dalam sistem periodik ya, dalam sistem periodik baik Fe dalam sistem periodik baik Fe ataupun S itu bilognya banyak kemungkinannya. Nah, ini S bilognya, kemudian Fe,
Fe itu ada dua kemungkinan biloknya, bisa 2, bisa 3 ya. Maka itu pasti ditanyakan dua-duanya. Yang sudah diketahui di sini biloknya adalah bilok O. Oke. Nah, caranya satu, langkahnya pisahkan menjadi 2 ion atau direaksi ionisasikan. Yang kedua, baru tentukan bilok. Fe2SO4 3 kali diionisasikan. Nah, ini cara menuliskan reaksi ionisasi sudah dibahas di pertemuan sebelumnya di reaksi di larutan elektrolit ya. Nah, gimana cara mereaksi ionisasikan? Oke, ini jadi 2 ion. Fe untuk lebih jelasnya sudah di elektrolit ya. Fe plus SO4. Nah, Fe-nya ada 2, maka 2 disimpan di sini. SO4-nya ada 3. Nah, ini 3. Maka 3 simpan di sini. Oke, yang namanya reaksi ionisasi harus ada muatannya. Nah, kita tidak bisa menuliskan dulu muatan Fe, karena Fe itu kemungkinannya tadi 2 atau 3 positif ya. Nah, berarti yang sudah pasti adalah muatan SO4. Itu ada di ion poliatom. Nah, di sini. Ya, ini dicatat di ion poliatom ya. Nah, ini SO4 2-, SO4 2-. Nah, ini muatannya negatif 2 ya, sudah pasti negatif 2. Nah, berarti ini negatif 2. Nah, secara keseluruhan negatifnya negatif 6. Negatif 2 kali 3 negatif 6. Maka harus positif 6 ini. Tapi kalau positif 6 itu kalau dikali 2, berarti positifnya adalah positif 3. Nah, sekarang sudah tahu muatan dari Fe di sini, yaitu positif 3. Maka bilok Fe ya, itu positif 3 pasti. Karena ini jadi ion monoatom. Ya, sesuai muatannya. Jadi bilok Fe itu positif 3. Nah, gimana dengan angka yang ini? Sebetulnya tidak berpengaruh. Kalaupun mau dikali, bisa saja 2 kali 3, 6. Tapi harus dibagi lagi. Karena untuk 1 dihitungnya bilok itu 3 lagi. Oke. Sekarang, satu lagi. Bilok S yang ditanyakan. Ini jadi ion poliatom. Nah, perhitungannya, jika dijumlahkan S dan O, biloknya akan sama dengan negatif 2 di aturan ion poliatom tadi. O itu kan negatif 2, kali 4 negatif 8. S harus berapa? Kalau dijumlahkan dengan negatif 8, hasilnya harus negatif 2. Ya, berarti S itu positif 6. Turunkan ke bawah positif 6. Jadi Fe positif 3 biloknya sesuai yang ditanyakan. S positif 6. Nah, angka yang ini sebetulnya tidak berpengaruh, tidak perlu dihitung. Kalau mau dihitung pasti sama, ya, pasti sama. Oke, itu jika yang ditanyakan 2 unsur dalam senyawa ion. Nah, ini tugas yang harus dikerjakan. Tentukan bilok dari unsur yang digaris bawahi. Nah, ini berarti N, di sini P, di sini Cl yang ditanyakan, di sini Cr, di sini As. Kemudian ini S, ini Cu dan N. Nah, ini seperti contoh yang terakhir diuraikan, ini Pb dan C juga sama, As, N dan N. Nah, untuk yang nomor J ini, N dan N itu biloknya berbeda ya. Tidak bisa menghitung, nggak boleh menghitung dirata-ratakan karena ini terdiri dari 2 ion yang berbeda ya di ion. Jadi diuraikan dulu ya, karena bisa saja berbeda. Nah, untuk pertemuan reaksi redoks yang bagian pertama sudah selesai ya. Jadi hanya membahas perkembangan reaksi redoks dan bilangan oksidasinya. Nah, pertemuan berikutnya akan dibahas konsep reaksi redoks yang ketiga, yaitu perubahan bilangan oksidasi. Jadi harus paham dulu cara menentukan bilangan oksidasi. Oke, kerjakan tugasnya, upload nanti di web pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.